Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi proses pengolahan migas tentang distilasi. Perkenalkan, nama saya Dava Yugan Sarunata dari Ref 1A dengan NIM 2214200043. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azmi, NIM 2214200015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfil Faiz Asidki dengan NIM 2214120026. Baik, next. Eh, Distilasi. Apa sih distilasi itu? Distilasi merupakan proses pemisahan campuran liquid dan uap yang terdiri dari dua komponen atau lebih untuk mendapatkan fraksi-fraksi sesuai spesifikasi tertentu dengan menggunakan energi panas. Distilasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, distilasi vakum, distilasi bertekanan, dan distilasi atmosferik. Oke, next. Tips of distillation. Yang pertama, distilasi vakum. Distilasi vakum adalah atau sering disebut dengan proses HFU, High Vacuum Unit, adalah proses pemisahan fraksi minyak bumi dengan menggunakan tekanan di bawah tekanan atmosfer lebih dari 1 atm dengan tujuan untuk mengolah minyak berat yang fraksi-fraksinya tidak dapat dipisahkan pada kolom CDU. Lanjut, distilasi atmosferik. Jadi destilasi atmosferik itu adalah proses pengolahan minyak mentah atau crude oil menjadi produk-produk yang setengah jadi maupun produk jadi, di mana crude oil dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih dari suatu komponen di dalam suatu campuran. Untuk tekanannya adalah 1 atm. Yang selanjutnya, distilasi bertekanan. Jadi distilasi bertekanan. Distilasi bertekanan merupakan proses distilasi yang mana tekanan operasinya di atas tekanan atmosfer atau lebih dari 1 atm. Jadi distilasi bertekanan ini bertolak belakang dengan distilasi vakum. Proses distilasi bertekanan digunakan pada proses pemisahan umpan yang berupa gas. Oke, next. Baik, distilasi vakum atau biasa disebut HFU ya. Tujuan adanya distilasi vakum apa sih? Tujuan dari distilasi ini yaitu untuk menurunkan titik didih pada long residu sehingga produk-produknya dapat diperoleh seperti yang telah dibahas sebelumnya. Pada unit distilasi atmosferik, suhu yang digugakan berkisar 350 derajat Celcius. Mengapa titik didih bisa turun? Jadi titik didih bisa turun karena kondisi vakum menurunkan tekanan di atas campuran liquid sehingga menjadi rendah dari tekanan uapnya. Oke, next. Baik, bisa dilanjut. Next. Tiga. Baik ya, tadi kan gimana sih bisa titik didihnya turun di distilasi vakum? Ini merupakan ilustrasi dari penurunan titik didih di distilasi vakum. Pada kondisi normal, P0 kurang lebih P, sehingga agak lama dalam mendidih karena tekanan dorong uap ke atas hampir sama dengan tekanan permukaan ke bawah. Pada kondisi vakum, P dibuat rendah di bawah atmosferik sehingga P0 lebih besar dari P. Sehingga untuk memutus rantai ikatan dalam pendidihan menjadi lebih rendah karena tekanan dorong uap ke atas
lebih besar. Eh, di sini merupakan proses kerja distilasi vakum atau sering disebut flow diagram. Eh, baik, saya akan menjelaskan dalam prosesnya long residu yang akan dihasilkan di kolom CDU akan dipanaskan dengan temperatur 340 derajat Celcius. Selanjutnya, long residu dimasukkan ke dalam kolom HFU, high vacuum unit, yang memiliki tekanan 0,4 atm. Untuk mendapatkan tekanan yang rendah, maka digunakan bantuan injektor dan kondensor sama halnya dengan kolom CDU. Di dalam kolom HFU terdapat tray sebagai tempat bertambungnya fraksi yang menguap. Untuk memperluas kontak antara uap dan cairan digunakan bubble cup dan kolom high vacuum unit dibuat lebih lebar. Saat minyak telah mengalami penguapan fraksi dengan titik-titik terendah akan naik dan berada pada puncak kolom LFGO. Sedangkan fraksi terberat short residu tetap berada pada bagian bawah kolom. Biasanya dari LFGO tuh di atas sendiri ya produk jadinya. Untuk short residu tuh di bawah sendiri dan disusul oleh nafta, kerosin, diesel, dan full oil. Baik, bisa dilanjut. Eh, produk dari distilasi vakum ada 4. Yang pertama tuh ada LFGO, light vacuum gas oil, pot paraffin oil distillation, HFGO, high vacuum gas oil, dan short residue. Apa sih LFGO? Produk ini dihasilkan dari area top kolom dan digunakan sebagai komponen blending solar. Dari light vacuum gas oil ini sebagai komponen blending solar atau biasa dicampur lah nantinya dengan solar. Yang kedua pot ya, produk ini digunakan pada unit wax plant sebagai bahan baku lilin. Pada dasarnya setiap proses HFU akan menghasilkan produk ini. Ini merupakan biasanya dibuat untuk bahan baku lilin. Yang ketiga, high vacuum gas oil. Produk ini biasanya digunakan untuk bahan baku proses cracking, DHCU, hydrocracking unit. Yang terakhir tuh ada short residue. Produk ini dihasilkan dari area bottom kolom dan digunakan sebagai full oil di dapur atau furnace, serta dapat dimanfaatkan untuk pembuatan jalan atau aspal. Oke, next. Baiklah, selanjutnya itu destilasi atmosferik. Jadi tekanan kerja di destilasi atmosferik ini bertekanan pada antara 1 atmosfer sampai dengan 1,5 atmosfer. Untuk produknya itu ada gas, light naphtha, heavy naphtha, kerosin, dan solar residue. Untuk proses alir destilasi atmosferik ini adalah, jadi proses alir crude oilnya itu setelah diproses di desalter untuk dihilangkan kandungan garamnya, kemudian masuk ke furnace. Tapi sebelum masuk ke furnace, dipanaskan dulu di heat exchanger atau HE, ditambah 270 derajat Fahrenheit supaya tidak terjadi pemanasan mendadak di furnace. Lalu dari HE kemudian crude oil masuk ke furnace untuk dipanaskan dengan temperatur yang diinginkan, ditambahkan dengan 350 derajat Celcius. Kemudian masuk ke menara fraksinasi. Di furnace, fraksi-fraksi gas, bensin, kerosin, dan solar akan menguap, tetapi fraksi-fraksi ini belum mengalami pemisahan. Kemudian crude oil dimasukkan ke dalam kolom fraksinasi ke dalam flash zone atau daerah penguapan. Disinilah terjadi pemisahan antara fraksi uap dan fraksi cair. Uap yang terdiri dari gas, bensin, kerosin, dan solar di flash zone akan naik ke menara fraksinasi, sedangkan fraksi cair yang berupa residu akan turun ke bottom kolom yang biasa disebut produk bottom. Lalu residu dari bottom kolom kemudian dipompa masuk ke HE untuk didinginkan, kemudian masuk cooler untuk mendapatkan pendinginan lebih lanjut. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki timbun. Fraksi uap dari flash zone yang naik menuju ke puncak menara akan melewati tray sehingga akan terjadi kontak antara uap yang naik dengan cairan yang ada pada tray.
Karena terjadi kontak dengan cairan tersebut, maka uap yang mempunyai titik didih yang sama dengan titik didih liquid di tray akan mengembun. Dari hasil pengembunan di tray dikeluarkan melewati draw off yang kemudian sebagai hasil samping atau side stream. Hasil-hasil dari side stream yang paling bawah adalah fraksi berat seperti solar. Lalu kemudian di atasnya ada kerosin, bensin, dan produk yang paling atas adalah bensin dan gas yang biasanya disebut top product. Ya, selanjutnya adalah distilasi bertekanan. Nah, distilasi bertekanan ini mempunyai karakteristik. Karakteristiknya adalah biasanya digunakan pada feed gas, yaitu C1 sampai C4 untuk pemisahan udara atau ammonia recovery. Yang kedua adalah densitas liquid turun perlahan ketika naik. Yang ketiga adalah densitas uap naik dengan cepat jika tekanan naik. Yang keempat adalah difusi air naik dengan cepat jika tekanan naik. Yang kelima adalah difusi uap rendah. Yang keenam adalah kecepatan air rendah. Yang ketujuh adalah kecepatan uap yang tinggi. Yang terakhir adalah volatilitas yang rendah. Dari ke-8 tersebut, itu adalah karakteristik dari distilasi bertekanan. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kolom distilasi bertekanan dengan struktur packing. Model dari kolom distilasi bertekanan dengan struktur packing atau model desain atau analisis penyaring tray kolom untuk kolom bertekanan rendah dan tinggi telah dikembangkan di University of Texas di Austin dalam Separation Research Program. Persamaan desain untuk paket kolom pada dasarnya sama, namun kemungkinan perbaikan untuk tinggi pemindahan unit atau HTU tetap ada. Maka untuk memperhitungkan penyimpangan tersebut, persamaannya sebagai berikut. HTU total sama dengan HTU plug flow plus HTU mixing. Jadi di sini kolom distilasi bertekanan dengan struktur packing ini telah ditemukan di University of Texas dalam program kerjanya yaitu Separation Research Program. Next. Next. Dan selanjutnya adalah proses dari distilasi bertekanan. Yang pertama adalah minyak mentah dipanaskan dalam boiler. Minyak mentah dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bagian bawah menara atau tanur distilasi. Yang kedua adalah dalam menara distilasi, uap minyak mentah bergerak ke atas melewati pelat-pelat atau tray. Setiap pelat memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung dalam bubble cap yang memungkinkan uap untuk lewat. Selanjutnya adalah dalam pergerakannya, uap minyak mentah akan menjadi dingin. Sebagian uap akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair. Zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu ini disebut fraksi. Fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi di bagian bawah menara distilasi, sedangkan fraksi senyawa-senyawa dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara. Jadi di sini fraksi dengan titik didih yang tinggi akan berada di top kolom, sedangkan fraksi yang titik didihnya rendah akan berada di bottom kolom. Next. Mungkin itu ya tadi dari penjelasan kelompok kami yaitu kelompok 6 tentang materi distilasi ya. Bila ada yang mau ditanyakan nanti langsung saja di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih telah menonton video kami. Bila ada tutur kata yang kurang enak, kurang sopan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.